Rabbil Alamin. Kita sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Quran, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aceh Toha LC. Kepada Bapak Ustaz Aceh Toha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini di hari ke-15 bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah atau hari pertama bulan November 2020, Allah kembali izinkan kita, Allah mengizinkan kita untuk bangkit dari kematian kita, bahasa yang dalamnya begitu, dari tidur kita. Padahal bahasa yang sering kita ucapkan bahwa kita tadi itu mati, karena Allah Nabi pun mengajarkan doa kan, Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, itu sebelum tidur. Kemudian bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji milik Allah yang sudah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi bahasa itu sudah sudah familiar, tapi kadang-kadang nggak nyadar bahwa kita itu habis meninggal tadi itu. Namun tentu betapa besarnya karunia Allah kepada kita, maka pagi hari ini kita kembali memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang luar biasa. Ada nikmat yang melekat pada diri kita, ada nikmat yang ada di sekitar kita. Ya kan, jumlahnya tetap sama-sama tidak akan bisa kita hitung karena saking banyaknya. Kemudian ukurannya juga, kualitasnya nggak bisa kita ukur. Kualitas nikmat Allah itu tidak bisa kita ukur. Ya kan, beberapa bulan yang lalu saya periksa mata, kata dokter ada bakal kata tambah parah ya kalau biarkan. Tapi belum bisa dioperasi waktu itu, maksudnya belum periksa lagi. Si kata itu mengganggu, ya ada asap kan gitu. Mudah-mudahan ya, kata dokter ya itu kan faktor U, ya Ustaz, faktor umur. Jangan merasa muda mulu ya, boleh diingatkan sama Allah. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita ayat-ayat ahkam ya. Namun sebelumnya kembali kita sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah berkah doa kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang akan kita bahas sekarang tentang tahwilul qiblah, perubahan kiblat. Ayat ini melandasi bahkan bentuk perintah dari Allah terhadap Nabi Muhammad merubah kiblat dari Baitul Maqdis yang di Palestina, dari Al-Quds ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah Musyarrafah. Dalam hal ketika Nabi mendapatkan kewajiban salat, belum dibahas tentang masalah kiblatnya. Cuman karena yang namanya kiblat para nabi itu khususnya untuk nabi-nabi yang dari Bani Israil adalah Baitul Maqdis. Nabi ketika mendapatkan kewajiban salat dan masih di Makkah, kan kurang lebih berapa bulan sebelum hijrah itu dapat kewajiban salat, gak ada masalah. Kenapa? Beliau menghadapnya ke Ka'bah. Tapi di belakang Ka'bah sana ke arah utara dari Makkah itu di sana adalah Baitul Maqdis. Jadi tenang aja. Ketika datang peristiwa hijrah, Nabi hijrah ke Madinah. Dan Madinah ada antara Makkah dengan Baitul Maqdis karena dia adalah utara dari Makkah. Nah, Nabi di situ menghadap ke Baitul Maqdis.
dan membelakangi Ka'bah. Apa kata Yahudi laknatullah alaihi sampai sekarang juga tuh. Ya karena Perancis juga dikuasai sama Yahudi kan gitu. Makanya berani banget itu menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan dampaknya luar biasa. Negara-negara Muslim, negara-negara Arab memboikot, ya, memboikot dan itu sama lah. Kita cari lihat kan banyak di-share itu kan apa saja produk-produk dari Perancis itu udah kita boikot saja semua dan mudah-mudahan kafir-kafir itu bisa lemah kembali kan gitu. Langsung arogan itu gara-gara umat Islam menyokong dana lewat belanja membeli produk mereka. Yahudi bilang, coba kalau Muhammad itu atau kalau nggak ada agama kita, Muhammad bingung loh kemana menghadap ke kiblatnya. Kata mereka, Muhammad itu agamanya beda dengan kita, tapi kiblatnya sama dengan kita. Rasulullah paling nggak suka kalau disamakan dengan Yahudi. Sampai ketika sholat ya, nanti besok-besok sholatnya pakai sandal ya masuk sini. Makanya kenapa? Nabi itu mengatakan khaliful Yahud. Coba ada berbeda dengan Yahudi. Sallu fi alaikum, sholatlah kalian pakai sandal kalian. Ya beda lah tentu bangunan tempat ibadah kita pada zaman kita ini dengan pada zaman Nabi SAW. Itu sangat sederhana, nggak kelihatan kasarnya itu bangunan buat apa, karena kan istilahnya cuma setengah badannya, atasnya nggak ada atap, gitu kan? Kemudian bawahnya berupa pasir. Jadi nggak ada buka sandal di luar. Kenapa? Lah di dalam pasir, di luar juga pasir, maka pakailah sandal kalian. Dan kalau menemukan najis di sandal kalian ketika mau masuk masjid, masukkanlah ke pasir itu, pakai sandalnya. Gitu. Kemudian Nabi juga pernah lagi sholat melemparkan sandal, sahabat ikutan. Lemparin sandalnya lepasin. Dan seseorang lagi nanya, ngapain kalian melemparkan sandal? Kami melihat Anda melemparkan sandal. Salam. Lah, aku mau dikasih tahu sama Jibril di sandalku ada najis. Maka aku lepaskan. Kalian kan sandal aku lepas. Jadi sholat pakai sandal pada zaman itu adalah upaya Nabi untuk berbeda dengan Yahudi. Nah makanya kita pun sama harus berbeda dengan Yahudi. Di antaranya Yahudi itu berbeda dengan Yahudi adalah mencukur kumis, membiarkan jenggot kan gitu. Itu berbeda dengan mereka. Walaupun nggak tahu dan sekarang mungkin orang Yahudi juga banyak mengikuti Islamnya. Tapi pada dasarnya Nabi nggak suka dan ditakdirkan lagi selama kalau dalam riwayat disebutkan Nabi menghadap Baitul Maqdis dalam sholat adalah selama kurang lebih ada berapa versi ya, ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, 18 bulan, itu nggak penting, nggak perlu ribut gara-gara ini 16 bulan, ya ini 17 bulan, 18 bulan. Pendapat itu nggak perlu dikembangkan, diperdebatkan, dibenturkan, nggak usah ya seperti yang saya bercanda kan. Masa gara-gara beda begitu yang satu masjid awal nanti akhir sebelah sana bikin masjid lagi ya gitu. Nggak perlu lah. Dan itu tidak penting masalah berapa bulannya. Cuma peristiwa atau yang paling mendasar adalah Nabi pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Itu ulul qiblatain. Kiblat pertama yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah Baitul Maqdis, ya kan? Dan Masjidil Haram adalah kiblat yang kedua. Tapi Masjidil Haram adalah rumah Allah pertama di muka bumi ini. Baru Baitul Maqdis kasarnya merupakan atau masjid ataupun rumah Allah kedua. Dan jarak antara bangunan tersebut katanya sekitar 40 tahunan. Masjidil Haram dulu baru Baitul Maqdis berikutnya. Ya kan? Karena kita tahu bahwa Baitullahil Haram adalah karya ataupun prakarsa atas perintah Allah dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail, walaupun hakikatnya katanya bahwa al-qawaid ataupun fondasinya sudah ada Ibrahim. Makanya wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail, meninggikan. Nah, untuk membangun Ka'bah supaya tinggi itu Ibrahim perlu tatakan tempat berpijak. Nah, tempat berpijak sekarang yang suka disebutkan makam Ibrahim itu bukan makam kuburan Ibrahim. Dan kita makan makam ya kuburan kan. Orang Indonesia itu begitu. Makam Ibrahim kan dilihat cuma batas tapak kaki. Artinya makam
tempat berdiri ketika membangun Ka'bah. Karena takut atau istilahnya umat itu menggeserkan posisi maqam Ibrahim ke belakang supaya tidak mengganggu orang ketika sholat setelah tawaf. Kan ada sholat di maqam Ibrahim tidak terganggu oleh orang yang tawaf. Dulu kan masih sedikit boleh jadi kan. Terus sekarang udah jutaan ya, akhirnya fatwa belakangan mengatakan di pelataran manapun, dalam artian di pelataran Ka'bah itu pojok manapun, tidak selalu harus di depan kita maqam Ibrahim, belakang maqam Ibrahim adalah Ka'bah, enggak selalu di situ. Silahkan aja di pelataran Masjidil Haram itu yang kita kelihatan Ka'bahnya dari situ, maka kita boleh melaksanakan sholat 2 rakaat setelah melaksanakan ibadah tawaf. Ya, difatwakan boleh oleh Ibnu Baz ya. Nah, Nabi SAW karena wahyu tertahan seolah-olah ya kan, belum turun lagi. Sementara Nabi pengen banget nih kiblat supaya buru-buru pindah atau bergeser ke Ka'bah. Makanya kata Allah, "Fanara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat bolak-balik pandanganmu ke langit. Itu. Walan waliyannaka qiblatan tardaha, aku akan menghadapkanmu kepada kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu ayat 144. Sementara disebutkan oleh Allah di ayat 142, ini awal juz kedua ya. Saya pun sufaha'u minan nas, orang-orang safih, orang-orang bodoh. Bodoh itu sebenarnya kalau al-jahlu, bahasa Arab itu al-jahlu itu ada dua, ada jahlul basit, bodohnya ringan. Ini ahli atau profesor juga belum dikatakan muliman atas segala sesuatu, seluruh ilmu kan. Profesor dalam bidang ini pasti tanya Pak Profesor, dalam bidang teknologi yang lain gitu, bertanya Pak Profesor gimana cara bercocok tanam, mungkin nggak tahu bab itu. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan al-jahlul basit, jadi bodohnya ringan. Ada lagi al-jahlul murakkab, bodoh yang murakkab itu bertumpuk-tumpuk gitu kan. Ada remaja, ada kegiatan namanya di masjid ini. Ya, tolong bikinkan proposal. Aduh, saya kagak bisa. Gitu kan? Atau mungkin redaksinya dia nggak bisa, terus bisa nggak ngetik di komputer, belum pandai juga, udah punya banyak alasan. Jadi ini nggak bisa, namanya jahlul murakkab katanya. Jadi kebodohannya itu numpuk di situ. Tapi kalau as-sufaha as-safi sebenarnya itu lebih rendah lagi, karena jangankan untuk urusan di luar dirinya sendiri gitu kan, tidak bisa dia kuasai atau tidak bisa dia mengatur diri. Itu namanya bisa diartikan itu idiot gitu. Nah, Allah mengatakan kepada orang Yahudi, saya qulu sufaha minan nas, Yahudi, musyrikin gitu kan, mereka akan mengatakan ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu setelah turun ayat tadi. Apa yang menyebabkan mereka itu berpaling dari kiblat yang asalnya mereka menghadap ke sana? Itu pertanyaan mereka. Kenapa kok pindah di kiblatnya? Qul, kata Allah, katakan oleh Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah. Barat atau timur dan barat milik Allah semua. Mau kemana pun menghadap urusan Allah, perintahkan kemana terserah Allah, bukan urusan mereka. Yahdi may yasha ila siratal mustaqim, Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ayat 143-nya kita harus berbangga dengan ayat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Wasat itu pertengahan, titik tengah ini. Artinya kalau posisi tengah itu ada penjagaan. Kalau jaga di sini hilang, di sana hilang, tinggal ada di tepi namanya, itu bukan wasata lagi. Tapi Islam adalah kita umat wasata. Bukan tidak berada ke sana, tidak berada ke sini, ada di tengah-tengah. Cuma kata Allah, wasat ini atau kita jadikan umat pilihan. Ya, saat di wasat itu di tengah. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi kepada seluruh umat manusia. Bayangkan ini. Ya. Kalau Allah mengatakan
mengatakan kepada Yahudi pada zamannya, Bani Israil pada zamannya, ini faddaltukum 'alal 'alamin. Kalian atau aku mengutamakan kalian di atas sekalian alam pada zaman mereka. Sementara pada zaman ini, setelah Islam dan Nabi Muhammad SAW diutus, maka kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Jangan lupa itu, jangan lupa. Yahudi itu kan al-maghdub, sementara Nasrani ad-dall, orang-orang yang sesat. Sementara Yahudi adalah al-maghdub yang dimurkai. Itu zaman kita. Sampai Nabi melarang jangan ngucapin salam duluan kepada mereka. La tabda'u yahuda wala nasara bisalam. Jangan kalian dahului mereka dengan ucapan salam. Kalau mereka ucapin salam duluan, jawabannya alaika atau alaikum. Kenapa? Karena assalam kita ada lamnya, assalamualaikum. Mereka hilangkan lamnya, tinggal assalamualaikum. Kedengarannya hampir mirip kok. Assalamualaikum dengan assalamualaikum. Kedengarannya hampir mirip, tapi mana jauh banget. Kalau assalamualaikum itu kesejahteraan, keselamatan buat anda, wahai saudaraku. Itu kan doa. Tapi kalau assalamualaikum, racun buat ente tuh. Jadi hilang lamnya, jadi alif, lam, sin, alif lagi dan mim. Lamnya hilang, itu maknanya sum. Sumun itu artinya racun. Jadi kalau ada Yahudi, Nasrani ataupun beda agama dengan kita, mengucapkan salam ikutin kita, jawabannya pendek, alaika atau alaikum, udah selesai. Kalau anda berharap kami dapat racun, anda pun berharap apa? Mudah-mudahan dapat racun pula, makanya dasar racun yang anda doakan buat kami. Gitu ya. Tentang salam ada misalnya segitu. Jadi kasarnya bahwa karena Allah telah mengabarkan kepada kita, wala tadha fa yahudu wala nasara hatta tatab yang bila tahu, maka kita pun harus waspada bahwa kelihatannya kaya baik, kaya ramah dan segala macam, padahal pematuh fi suduruhum akbar. Apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka, kebencian-kedengkiannya kepada kaum muslimin jauh lebih besar. Nah, Nabi ini umumnya begitu. Udah jelas Nabi itu mereka juga baca kok berita-berita yang dalam Al-Quran tentang kitab Taurat tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka akui, nggak ada keraguan sama sekali. Bahkan Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ada nggak yang ragu pada anak? Celah keraguan ada justru di situ. Tapi keraguan terhadap keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu nggak ada keraguan, dan celah keraguan pun nggak ada. Kenapa? Beritanya sudah ada di kitab Taurat, sifat-sifatnya, kejadian-kejadiannya. Bahkan sebenarnya perubahan kiblat pun mereka sudah tahu. Yang itu. Hijrah pun mereka sudah tahu. Buktinya ketika siapa? Waraqah bin Naufal kan masih kerabat dengan Khadijah, katanya sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika datang Khadijah bersama Nabi karena gemetar takut karena peristiwa dahsyat pertama kali dapat wahyu. Kemudian kata Waraqah, kalau aku masih hidup saat Muhammad terusir dari Makkah, aku akan ikut bersamanya. Sampai Nabi nanya, awal mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Lahir di Makkah, keluarga besar di Makkah, katanya akan terusir dari sini. Nah, beda dari mana? Dari kitab mereka. Yakin? Ada keterangannya segala macam. Yang heboh sekarang dihitung siapa? Si Ibrahim ya, mantan muslim jadi pendeta. Kalau udah begitu biasanya hidayah susah. Beda dengan orang itu asalnya nggak tahu, baca ini, kayak begini. Ternyata bertemu dengan kebenaran dalam Al-Quran, dia mereka menerima hidayah tersebut. Tapi ini asalnya dari Islam, kemudian keluar dari Islam, menyerang Islam terus. Dia tidak akan mungkin dapat hidayah. Makanya sudah khatamallahu ala qulubihim, Allah akan tutup hati mereka. Alhamdulillah ya. Nah, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi di atas kalian manusia. Ini luar biasa. Nabi bercerita, nanti para Nabi dan Rasul ditanya sama Allah. Tentu yang utama adalah Rasul karena punya tugas mubalik menyampaikan. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ditanya,
Wahai Nuh, sudahkah kau sampaikan risalah kepada umatmu? Sudah, kata Nabi Nuh. Kalau tanya umatnya, wahai umat yang ada dan hidup di zaman Nuh, apakah pernah datang seorang Nuh mengajarkan, menyampaikan kepada kalian? Nolak semua. Kecuali mungkin yang ikut bersama Nabi Nuh kan, tapi umatnya nolak semua. Kalau nanya pada Nabi Nuh, siapa saksimu bahwa kamu sudah menyampaikan kepada umatmu, Muhammad dan umatnya? Begitu. Jadi akan jadi saksi para nabi, para rasul bahwa mereka sudah menyampaikan risalah kepada umat mereka masing-masing adalah kita dan Nabi Muhammad SAW. Terus kita sebagai saksi, wa yakuna rasul alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi buat kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam mahkamah pengadilan, umpamanya ada kasus pencurian ataupun kasus-kasus tertentu lah sampai harus ke pengadilan. Mau untuk membuktikan orang ini salah atau benar harus ada saksi. Ada saksi punya dua, dipanggil saksi. Tapi sebelum bersaksi ini, orang ini boleh dan tidaknya jadi seorang saksi harus manggil dulu orang yang merekomendasikan orang ini pantas, jujur, bisa dipercaya omongannya. Siapa dua orang ini? Bisa tokoh masyarakat, bisa imam masjid, ustadz, kiai, syekh. Dipanggil dulu, dihadapkan dulu. Orangnya dipindahkan tempat lain. Ini duduk di tempat saksi. Ditanya, kenalkah Anda kepada orang ini? Kenal. Di mana Anda kenal? Tetangga selama 30 tahun. Gitu kan? Atau bersolat berjamaah bersama kami, atau pernah bertransaksi bersama kami urusan-urusan dunia, kemudian orang ini hidupnya luar biasa, atau pernah berjalan berpergian bareng-bareng, bisakah ataupun layakkah dia bersaksi? Layak, karena sholat bersama kami, ketika bermuamalah betapa jujur dan tidak pernah menipu dan berbohong, kan itu baru boleh. Yang kedua sama, harus menguatkan orang ini pantas jadi saksi. Udah, ini pulang, baru untuk orang ini bersaksi bahwa si A ini yang tadi dituntut atau apa, dituduh begini, betul saya bersaksi melihat dia hanya mencuri atau apa. Dua orang saksi, dua orang itu kan membawa masing-masing dua orang yang merekomendasikan. Nah, Nabi itu merekomendasikan kita pantas untuk jadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam selama hidupnya, bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah kepada umat beliau. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan itu ayatnya jelas banget ya. Terus orang Yahudi kan nyeletuk juga. Nah, kalau menghadap kiblatnya dulu kemarin ke Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Ka'bah, itu salah, berarti sholatnya akan salah pula. Begitu kata mereka. Atau batal juga, atau tidak diterima. Kalau kebalikannya, kalau ke Baitul Maqdis itu yang benar, berarti menghadap ke Baitul Haram, Ka'bah al-Musharrafah itu salah. Bikin ragu kan? Dan itu upaya-upaya mereka semacam ini agar kaum muslimin ragu kepada agamanya, itu bukan hanya pada waktu tertentu saja, enggak. Itu akan berjalan terus, ya kan? Ya sampai sekarang juga kalau yang namanya muslim belajar Islam dengan benar, mempraktekkan Islam dengan konsekuen, disebutnya dengan golongan radikal atau ekstrim kan? Kita mulai dulu begitu, udah nggak perlu aneh lagi. Tapi kata Allah, "Wa ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lil'ama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibai." Tidaklah kami jadikan kiblat yang kau asalnya menghadap ke sana, melainkan untuk kami tahu, agar kami tahu siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakangnya, maksudnya ke masa kejahiliannya. Ya jelaslah, karena ujian itu jadi ada yang biasa manusia kok berbalik kepada masa-masa sebelumnya. Aku saat itu belum baca sih secara detail siapa-siapanya apa pernah terjadi. Cuman kan ini ayat membuktikan dan menggambarkan bahwa itu ujian.
Ujian yang berat bagi para pengikut beliau adalah ketika Isra Mi'raj kan. Bayangkan, tidak terbayang satu malam bolak-balik, padahal dengan perjalanan normal aja sebulan. Itu maka si Abu Jahal ya datanglah kepada Abu Bakar. Abu Bakar belum bertemu dengan Nabi. Apa Muhammad telah berbohong? Emang kenapa? Katanya tadi malam diisrokan. Isra saja membuat terbelalak mata. Mekah, Madinah, Mekah Madinah Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu terbelalak kalau bisa bolak-balik semalaman. Bohong tuh, temenmu itu. Emang apa katanya? Tadi malam diisrokan. Kalau dia yang ngomong, aku akan membenarkan. Gitu kata Abu Bakar. Makanya Abu Bakar pantas mendapatkan gelar As-Siddiq. Siapapun yang punya masalah dengan Abu Bakar, Nabi suka membela, kalian kemana waktu kalian atau teman-teman kalian mendustakan aku? Abu Bakar yang membenarkan aku. Ya mungkin kalau masih Khadijah masih hidup kan, setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia kan, mungkin Khadijah pun sebagai pembela Nabi Muhammad SAW saat itu. Itu ujian, sama perubahan kiblat pun ujian. Wa in kana takabirata ila ala ladina hadallah. Walaupun itu perubahan kiblat itu berat, kecuali bagi yang bagi yang Allah berikan hidayah kepadanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini ayatnya yang menggembirakan para sahabat yang pernah ikut menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Jadi sholat ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, 17 bulan atau 18 bulan itu tidak akan hilang pahalanya. Gitu. Ayat 143 nya begitu ya. Ayat 145 sedikit karena nanti kita bicarakan hukumnya. Wala in ataita alladziina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalaupun kaum Muhammad mendatangkan kepada ahli kitab seluruh ayat Allah, mereka tidak akan mengikutimu. Padahal perubahan kiblat ini pun merupakan bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya mereka harus mengatakan aku bersaksi bahwa benar Nabi Muhammad Allah adalah dan yang wajib disembah dan Muhammad adalah utusan Allah, itu syahadat gitu kan. Karena sudah berkeyakinan luar biasa benarnya Nabi Muhammad SAW itu, ternyata mereka nggak akan ikut walaupun semua ayat-ayat Allah dibuktikan kepada mereka. Ya, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, Anda juga tidak akan mengikuti kiblat mereka, kiblat Al-Maqdis ya. Bukan benci kiblat Al-Maqdis enggak ya. Wa ma ba'du bitabi'in qiblatahum, masing-masing tidak akan saling mengikuti kiblat sebagiannya. Wala ini tabata wahu mimba lima ja'aka minal ilmi innaka idza minal zalimin. Dan jika kau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, itu dari Allah SWT, maka engkau termasuk golongan yang zalim, yang aniaya. Nah, hukum yang pertama yang dibicarakan dalam ayat ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam Al-Quran. Pertama, yang namanya Masjidil Haram, ada banyak ayat ya. Yang pertama adalah Ka'bah itu sendiri. Ka'bah. Yang masjid kita berapa meter sih? Badan intinya ada 10 ya. Intinya 10 kali 10 ya. Gitu. Kalau Ka'bah adalah 17 kali 15 kalau tidak salah. Jadi agak gedean dari ini sedikit. 5 meteran atau 7 meteran. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram yang pertama makna awal adalah Al-Ka'bah musyarrafah. Fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram ay jihatal Ka'bah. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram atau zat Ka'bahnya. Itu yang pertama.
Yang kedua kan ini bangunan Ka'bah. Yang kedua adalah Al-Haram, Masjidil Haram itu masjid yang dibatas dengan tembok-temboknya kan. Dan di tengah ada Ka'bah, ke atasnya terbuka, terus ada bangunan di sekitarnya, itulah namanya Masjidil Haram. Walaupun sekarang sudah diperlebarkan luar biasa. Jadi yang kedua makna Al-Masjidil Haram adalah Al-Masjid kullahu, masjid semuanya. Jadi bangunan itu sudah ada pada zaman Nabi, pada zaman jahiliyah. Kita ingat kisahnya ketika Ka'bah dipugar karena katanya kebanjiran, ambruk, kemudian dibangun lagi. Mereka nyantai itu, dibangun bareng-bareng semua kabilah yang ada. Pas ketika ini Hajar Aswad, siapa yang pantas meletakkan kembali tempatnya? Wah, hampir berantem itu, hampir berperang. Kabilah sama kabilah merasa dia paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Umayyah bilang, nah kita tunggu deh, mari kita sepakati tunggu siapa yang beberapa saat berikut ini yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Berarti kan, jadi masjidnya sudah ada, temboknya sudah ada kan di dasarnya ataupun dinding-dindingnya, ya, dan ada pintu dari itu yang biasa dimasukkan Nabi Muhammad karena rumah beliau ya menuju ke Masjidil Haram itu ke pintu Baitus Salam atau Babu Salam, ya, pintu Assalam. Makanya para pembimbing umroh atau haji ketika kita mau tawaf qudum, tawaf kedatangan awal untuk memulai ibadah umroh biasanya adalah melalui pintu Assalam itu, yaitu gambarnya di tengah-tengah antara Safa dan Marwah, ya, gitu. Itu kalau memungkinkan. Pengen afdolnya ngikutin atau napak kilas Nabi, memang di situ. Tapi kan nggak semua bisa pada-padanya. Wah, langsung pas masuk, hada al-amin gitu. Nah, kata-kata al-amin kan ada di kitab mereka. Apakah rekayasa? Apakah itu adalah pencitraan? Enggak ada ya. Enggak ada pencitraannya gitu kan. Sono sholat, di sini sholat, jadi imam gitu kan, dan segala macam. Enggak. Jadi ketika Nabi datang disebutkan hada al-amin, bisa dipercaya sama kita tuh. Usia berapa waktu itu? Kurang lebih usia 35 tahun. Nabi masuk ke Haram saat mereka lagi nunggu siapa yang pantas meletakkan batu atau Hajar Aswad ke tempatnya. Nabi kan makanya jadi pilihan Allah di muka bumi ini, beliau lebarkan atau hamparkan sorbannya, beliau ambil tuh Hajar Aswad itu ke tengah-tengahnya gitu kan. Kemudian minta kepada pembesar kabilah untuk mengangkat tuh sorban. Jadi damai kan, karena masing-masing punya andil. Mengangkat ujung sorban tersebut digeserkan mendekati tempat di mana diletakkan kembali Hajar Aswad. Nabi mengambil dengan tangannya yang mulia, diletakkan kembali di tempatnya. Jadi itu berarti bangunan Masjidil Haram. Berikutnya yang ketiga yang namanya Al-Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, kota Mekah. Dan kota Mekah. Sebagaimana yang Allah firmankan, dan dalil yang mengatakan bahwa itu Masjidil Haram seluruhnya, sabda Nabi SAW, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini lebih baik daripada salat di masjid-masjid yang lain, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi berarti masjidnya tuh. Kemudian hadis beliau, la tusaddu rihal illa salasati masajid. Tusaddu itu diikatkan atau dikencangkan ikat pinggang atau untuk melakukan sebuah perjalanan. La tusaddu rihal illa salasati masajid, kecuali ke 3 dari masjid yang ada. Masjidil Haram wa masjid hadza, masjidku ini masjid Nabawi karena beliau sedang berbicara Islam di Madinah, wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Tuh ke situ kalau mau ziarah mah yang ribet urusan. Ziarah bulan Maulid kemana? Ke Banten. Kemana lagi? Kita bukan menghinakan yang dikubur di situ, enggak, alhamdulillah. Tapi yang disyariatkan dalam Islam membuat perjalanan ongkos besar-besaran, persiapan luar biasa hanya untuk datang ke kuburan.
bukan menghinakan yang dikuburnya. Bahkan akan jadi dosa besar kita kalau mengagungkan yang dikubur melebihi kewajarannya. Yang namanya udah jadi jasad, tanah kembali kepada tanah, udah selesai urusan di situ. Dan tidak ada dalam hukum fikih secara detail tentang ziarah kubur kecuali hanya dengan datang ke kuburan tersebut, tapi kepadanya karena dilarang injak-injak, ya kan? Di kuburan kita kan ada tembok segala macam. Kalau di baki, di makla kan nggak kelihatan, ya kan? Kalau kita buka masuk ke kubur biasanya dibuka tuh kuburan baki itu, kita pun jalan di jalur tempat jalan aja, nggak boleh injak-injak, kan itu jasad orang. Nah kita nggak tahu batasnya di mana, karena emang nggak boleh dibangun di atas kuburan masing-masing itu bangunan, kan? Ucapin salam, assalamualaikum ya ahla dia minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu wa lakum afiyah. Nah salam itu nggak wajib kalau dijawab kita kabur. Karena ada salam ketiga kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu itu mau wajib dijawab. Kalau salam kedua itu nggak boleh jawab, boleh jawab batal kita. Wa imam bilang assalamualaikum warahmatullahi, kompak di belakang, waalaikumsalam wahai ustaz, bubar salatnya. Iya, ini nggak usah dijawab tuh, ngikutin imam waalaikumsalam. Nah ada salam kalau dijawab kita kabur, itu kalau kita datang ke pinggiran kuburan, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu wa lakum afiyah, kompak di dalam kubur, waalaikumsalam. Kayak kabur kita tuh, kayak gitu. Ya, jadi masalah ziarah kubur disunahkan, tapi hikmahnya agar kita ingat ke akhirat. Kuburan mana terserah. Di sini ke Pitara atau ke Jalan Jawa di Depok Utara atau di mana dan terserah. Yang penting ada kuburan. Kalau kita mungkin hati kita keras, lupa kepada meninggal dunia, lupa kepada nikmat-nikmat Allah, segera kita mungkin datang ke kuburan untuk mengambil hikmah di belakang ziarah kubur itu. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu. Ya. Wah hebat, Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, benar mereka benar hebat dalam perjuangan dakwahnya kan, ya kan? Tapi kan dalam syariat Islam nggak ada keharusan untuk datang ke situ, kecuali ketiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berarti nama Masjid Haram adalah masjid secara keseluruhan. Yang ketiga Makkah Mukarramah, Makkah secara total, secara kota Makkahnya. Yaitu di surat Al-Isra yang sering kita baca kan, Subhanallah bi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu makna Masjidil Haram dalam ayat 1 surat Al-Isra adalah maknanya kota Makkah. Jadi dari kota Makkah ke kota Al-Quds di Palestina sana. Itu yang di situ ada Masjidil Aqsa. Humul ladzina kafaru wasaddu 'anil masjidil haram. Ya, mereka orang-orang kafir dan mereka awasadukum adalah Masjidil Haram. Mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram ke Makkah. Itu peristiwa ketika Nabi SAW mau umroh pertama sampai tertahan dan bisa masuk Makkah, dan tahun berikutnya beliau umroh. Maka umroh yang kedua itu katanya dikatakan umrohul qadha, mengganti umroh yang tahun lalu tidak bisa dilaksanakan karena tidak boleh masuk Makkah. Karena Nabi itu umrohnya 4 kali. Umroh pertama yang tertahan, umroh kedua sebagai pengganti atau qadha dari umroh sebelumnya, umroh ketiga dan umroh bersama hajinya di akhir hayat beliau dengan haji wada sebelumnya di kota Makkah. Terakhir, yang namanya Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram, tanah yang oleh Allah dinyatakan tanah haram. Itu Makkah wa ma haulaha minal haram. Kama fi qouli ta'ala innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Musyrik itu najis dan mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Bukan kota Makkahnya, apalagi Masjidil Haramnya, tapi mereka tidak boleh memasuki tanah suci Makkah. Makkah dan sekitarnya ya. Iya. Wal muradu manahum min dukhul haram. Mereka dilarang untuk masuk tanah suci. Makanya kita keluar dari Jeddah menuju ke Mekah gitu kan.
ada jalan yang ke kanan itu adalah jalan thoriq li ghairil muslim, jalan buat non muslim, dan ke sebelah kiri menuju Makkah itu jalan menuju atau bagi orang-orang muslim masuk itu bebas. Kemudian kadang-kadang nanya, Pak Ustaz, kan Mekah ada hotel Hilton, siapa yang punya Hilton katanya? Apakah yang punya dari sono tuh dari orang barat punya Hilton? Apakah datang juga? Gitu namanya juga saya nggak bisa jawab dah kalau gitu. Itu urusan beda ya. Itu Allah ngatur orang musyrik itu najis nggak boleh masuk ke tanah suci. Najisnya apa? Najis maknawi. Jangan ada orang beda agama penyembah berhala gitu kan, ketemu di jalan belum COVID ya, dia salaman kita dengan dia, wah najis dong, kita sholat apa wudhu lagi? Enggak, itu mah itu namanya najis maknawi. Akidahnya, keyakinannya yang najis, yang kotor ya. Mungkin hukum kedua yang penting banget adalah apakah kita wajib menghadap ke Ka'bah dan Ka'bahnya? Ini yang suka saya ini gini, bicara masalah ke Ka'bah atau tidaknya itu jangan takaluf gitu kan. Takaluf itu memaksakan sesuatu yang di luar kuasa kita. Ya. Jadi apakah harus kena ke Ka'bah atau cukup menghadap ke arah di mana adanya Ka'bah? Ya kan gitu. Menghadap kiblat merupakan fardhu min fardhis shalah. Betul, menghadap kiblat adalah fardu, rukun dari rukun syarat ya maknanya. Karena salah satu ada 4 ya kan? Punya atau menghilangkan hadas baik dengan mandi atau wudu. Kedua menutup aurat. Ketiga menghadap kiblat, dan keempat masuk waktu. Ya kan? Kalau nggak masuk waktu sholat zuhur, namanya jam 11, pada 36 menit lagi, ya nggak sah karena belum masuk waktu. Sholat zuhur telanjang nggak sah karena wajib tutup aurat. Ya, kemudian sholat zuhur menghadapnya pokoknya ke mana? Ke Vatikan gitu kan? Oh, salah banget kan? Karena bukan kiblat kita. Ini ada syaratnya. Jadi kalau nggak menghadap kiblat, batal sholat kita kan? Gitu. Itu ada dasarnya. Kecuali tidak perlu menghadap kiblat karena situasi ketika sholat khauf, sholat perang. Ini perlu kepada ustaz-ustaz yang ngajar fikih itu perlu diajarkan tentang sholat khauf prakteknya. Kenapa bukan berharap kita perang? Karena yang namanya takut itu kan macam-macam. Bisa karena perang, bisa karena apa? Karena bencana alam. Terdengar gunung meletus segera menyingkir gitu kan. Nah kita akhirnya ya sholat kita sambil jalan, Allahu Akbar baca terus sambil jalan, meninggalkan lokasi itu supaya kita selamat, tapi waktu sholat jangan sampai habis kan gitu. Jadi ada aturannya. Dan sholat khauf itu kalau di dalam perang cuma 2 waktu, zuhur dan asar. Kenapa? Maghrib mah udah semua pihak meletakkan senjata. Dulu itu begitu kesepakatannya. Kalau sekarang jam 3 pagi duhur juga saudara kita di Palestina. Padahal itu dihormati. Siang ya udah kita perang dengan gentle, dengan kesatria. Malam kita berhenti, yang luka diobatin, yang mungkin capek bisa istirahat, besok perang lagi ya gitu. Itu kesepakatan. Ada 4 bulan lagi yang tidak boleh dilakukan peperangan. Kemarin bulan Muharram, sebelumnya Dzulhijjah, sebelumnya Dzulqa'dah, dan besok nanti ketemu pada bulan ke-7 yaitu bulan Rajab. Itu ketika terjadi datang bulan-bulan tersebut nggak ada peperangan karena mereka sepakatnya dan hormati bulan itu, bulan Allah itu. Ya kan? Kita enggak kami hormati ya. Nah, jadi di dalam sholat khauf itu tidak disyaratkan menghadap kiblat karena situasional. Juga di sholatin nafilah ala dabah awis sakinah. Sholat sunnah di atas kendaraan atau di perahu ya. Walaupun ketika awal takbir dulu, ini ke arah mana nih? Arah kiblat kita ke situ. Allahu Akbar. Nanti apa kapal atau perahu menghadapnya kemana? Bodo amat pasrah. Kalau bisa dari awal. Tapi kalau di pesawat kita duduk, kita pulang dari Makkah mau sholat di atas pesawat, apa balik dulu tuh? Allahu Akbar ke Makkah terus duduk gitu kan? Enggak lah, duduk di situ menghadap ke Indonesia kan gitu. Itu dalam kondisi itu boleh ya. Tapi kalau
Nah, makanya Allah berfirman di Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap disitulah adanya wajah Allah, zat Allah yang bisa kita hadapi. Nah, simpelnya gini, kalau Ka'bahnya kelihatan, wajib dong ke Ainul Ka'bah. Kita lagi pelataran Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Kadang-kadang kan ingat kan, kalau kita dari sini berpuluh-puluh tahun kita hidup melihat melihat Ka'bah zatnya belum kita pernah terlaksana, kita menghadap ke sini terus kemana kita menghadap ke Ka'bah? Pas ketika ditakdirkan kita bisa ke Mekah, pas melihat Ka'bah, oh kita benar-benar pengen nangis nih. Ya kan? Bukan menghormati batunya, enggak, karena Allah bukan itu yang harus kita maknai. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan rumah ini, yaitu Ka'bah itu, bukan menyembah batunya. Tuhan Ka'bah, Rabb Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Nah, kalau di pelataran Ka'bah wajib lah. Karena pernah Nabi SAW katanya masuk ke dalam Ka'bah. Beliau tidak sholat di dalamnya. Ya. Tapi beliau berdoa di pojokan-pojokan Ka'bah itu, pas keluar baru sholat menghadap Ka'bah itu. Nah, itu yang pertama. Kalau di dalam atau di luar bangunan Masjidil Haram Ka'bahnya nggak kelihatan, maka kita menghadap ke Masjidil Haramnya. Mau kena mau kagak, yang penting Masjidil Haram. Ya. Kalau kita ada di luar Makkah, maka kita menghadap ke kota Makkahnya. Itu ya. Apakah harus kena ke zat Ka'bah? Gak bisa di luar Masjidil Haram kelihatan. Di luar Makkah mau yang 10 kilo, 20 kilo dari luar Makkah ya kelihatan. Jadi sampai kita pun seperti itu. Jadi jangan takaluf. Ada takaluf itu memaksakan diri. Benar pas ada Rasul Kiblat pada tanggal sekian bulan anu jam 4:30 ketika matahari menjelang terbenam, itu proses ada di titik Ka'bah. Benar kita bisa arahkan ke arah situ, benar. Lalu pertanyaannya, masjid kita main dari MPR sana sampai ujung sana berapa meter? Umpamanya 20-an ya, umpamanya 20 meter. Pertanyaannya, 3 orang atau 4 orang sebelah sana, ketika ini mana titik Ka'bah adanya? Paskah ke Ka'bah? Ka'bah cuma 12 meter umpamanya, kan gak pas. Jadi intinya jangan takaluf. Makanya sekarang berapa derajat ya saya sekadar itu. Gak usah dibuat baca ngapain repot-repot amat. Seakurat-akurat yang Masjid Istiqlal, maka tidak semua jamaah kena ke titik Ka'bah. Tahu lah, wayang Istiqlal punya lebarnya 100 meter lebarnya umpamanya. Pertanyaannya, yang kena ke Ka'bah berapa orang? 17 meter, kalau kita ambillah sisi lebarnya Ka'bah 17 meter kali 2, 34 orang saja kena ke titik Ka'bah umpamanya. Sisanya mungkin 12 sampai ke Amerika. Dan itu, jadi jangan dipaksakan karena hal sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan secara kemampuan manusia, maka jangan dipaksakan. Pokoknya Nabi ketika ada di Madinah ke Ka'bah itu ke selatan. Di sini arah mata angin utara ke selatan, berarti kan posisi sebelah kanan kita barat gitu kan, dan sebelah kiri kita mungkin timur kan? Barat, kalau utara timur kanan ke kiri, timur kanan ya, dan selatan kemudian barat sebelah kiri. Nah, kalau ada di atas di utara berarti kan sebelah kanannya barat, sebelah kirinya timur, dan ke bawah ke selatan ke arah bawah adalah selatan. Nabi mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun, kama qala sallallahu. Apa-apa yang ada di antara timur dan barat itu kiblat. Mana barat? Sono. Mana timur? Sono. Situ kita. Kalau ada di atas, kalau di utara, Ka'bah. Kalau kita ada di timur Ka'bah, maka kita katakan antara selatan dan utara itu adalah kiblat. Kena atau enggak tidak jadi masalah. Ada yang ribut udah digeserin dikit, itu kan potong karpet segala macam. Ya kalau udah jauh banget gitu kan mungkin supaya kita lebih mantap
rasanya pokoknya 40 derajat geser sampai ke pojok, kan imam di pojok begitu kan. Ya, artinya itu perlu dirubah, tapi jangan sampai nanti membuat keraguan-keraguan yang luar biasa. Jangan-jangan selama sekian puluh tahun masjid kita yang agak bergeser kiblatnya ternyata jangan-jangan sholat kita kagak sah. Itu yang saya hindari. Jangan sampai ada keraguan ketika kita sudah sholat puluhan tahun dengan arah yang lalu yang kita sepakati, ternyata agak berbeda sekarang perubahannya. Karena perubahan itu sebenarnya kan bumi ini bergeser bergeraknya seperti pergerakan awan katanya. Kita nggak tahu posisinya kayak apa. Makanya jangan takaluf memaksakan diri supaya bahwa kita harus mantap banget segala macam. Itu enggak, karena di luar kemampuan kita. Tarik benang aja dari Mekah ke sini, berapa tahun tuh habisin benang ya? Ya, jadi nggak sampai begitu gitu kan. Jadi, kemanapun kita menghadap itu kita akan temukan wajah Allah. Kalau kita nggak tahu arah kiblat, silakan kemana saja. Bahkan para ulama fikih, walaupun kita sampai 4 arah kita menghadap sholat, rakaat pertama Allah Akbar ke situ, dan beratnya jangan-jangan ke kanan, baru ke kanan, terusin rakaat kedua, ragu juga menghadap ke sholat, terusin rakaat ketiga, tarik ke sholat. Jadi 4 arah dihadapi sah-sah saja, kan gitu. Atau kemana pun menghadap sah-sah saja. Nah itu semua adalah ada bentuk rukhsah, bentuk hal yang ringan membuat kita tidak jadi beban dalam ibadah kita. Makanya kan di rumah kita udah saja dari mana ke sono keluarnya, awal kayak ke sono, lari ke situ. Apakah tepat? Bodoh amat tempat muka dan sholatnya sah. Itu aja ya. Jadi menghadap kiblat itu harus disepakati antara timur selatan dan utara, kalau menghadap dari sana, atau utara selatan itu adalah kiblat. Insyaallah sah dan beres sholat kita. Baik, itu kajian kita pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan jadi informasi buat kita semua ya. Dan kita namanya Quran itu luar biasa karena kita seolah-olah membersamai peristiwa yang terjadi bersama Nabi, seperti luar kejadiannya bahwa orang Yahudi betapa lancang omongannya kepada Nabi. Agamanya beda sama kita tetapi kiblatnya sama dengan kita. Itu terus Yahudi itu ngomongnya ta'atullah alaihim sampai sekarang pun dilaknat dan kita sangat membencinya karena wajib membenci mereka atas kekafiran dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada mau bertanya? Pada bapak yang ada daftar Ada yang mau tanya? Sudah siap? Oke, silakan. Pembahasan kita membahas lagi hari ini saya mengenai perubahan akibat. Pertanyaan yang pertama Ustaz, mungkin kepringan ini, apakah agama-agama lain di dalam melaksanakan ibadahnya itu punya arah kiblat sendiri? Yang pertama. Yang kedua, saya tertarik juga yang terakhir kali ini mengenai pada saat kita sholat itu, ya kalau saya lihatnya ya bisa saja bergeser ke sedikit atau meleset sedikit lah, saya kira seperti itu. Saya kira kalau kita berada di Indonesia, itu sudah bisa kita dapatkan kalau di Indonesia itu Ka'bah itu atau kiblat itu berada di lintang mana? Ya, jadi masjid itu artinya semua orang yang melakukan sholat itu pasti arahnya ke kiblat. Ibaratnya kiblat ke sini. Berarti nanti pada saat dia bangun masjid ditentukan lintangnya pada dan bujur itu dia akan semua akan menghadap ke arah kiblat ataupun Masjid Haram. Saya kira itu yang kedua. Jadi tetap harus kita katakan bahwa harus mengikuti bahwa kita harus berada pada bujur mana dan di mana kiblat itu berada. Kemudian yang ketiga, sekarang ini kalau kita lihat pembangunan di Mekah, khususnya di sekitar Masjidil Haram itu banyak sekali perubahan. Nah ini pertama, ada bangunan bahwa Ka'bah sekarang itu
itu sudah tidak terbuka lagi. Jadi kadang ditutup karena sudah diataki. Apakah hal seperti itu memang dibolehkan? Ya, jadi sekarang sudah punya atap yang mungkin kadang tertentu. Kemudian beberapa tempat-tempat yang mustajab itu sudah nggak ada lagi. Contoh misalnya air Zamzam, sumur Zamzam. Yang dulunya saya berangkat haji tahun 83 itu masih bisa kita turun ke bawah. Ya, dan masih lihat itu. Artinya ya kita pipa-pipa ya, pipa. Kemudian ada kaca. Nah sekarang itu ditutup semua. Padahal ya salah satu juga kita ke sana itu kan nampak jelas kita bahwa apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu betul adanya. Itu beberapa yang misalnya satu contoh. Saya kira ini pertanyaan, apakah dengan hilangnya tempat-tempat mustajab itu sehingga mengurangi dari saya kira dan tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya punya tempat ibadah mereka. Karena kalau saya lihat suka iseng tuh di Depok Lama tuh kan ada jalan ini gerejanya kan gitu kan di sini. Banyak tidak memiliki kiblat khusus karena memang kita perlu tanya juga dalam kitabnya itu apa yang mereka hadapi gitu kan ketika ibadah. Karena ketika kita lihat itu kan bapak pendetanya khotbahnya di sono menghadapnya ke sini kan gitu di sono. Kemarin lah beda lagi beda lah gitu. Makanya saya punya keyakinan mereka tidak punya kiblat yang sama ya kan dalam bab ibadah mereka ya kan. Walaupun dalam kebijakan kalau perusahaan namanya ada muslim yang berprestasi diumrohkan ke Makkah, non muslim yang berkristiani mendapatkan prestasi dan dapat hadiah diberangkatkan ke Vatikan, kan gitu. Ya itu bukan dalam hal arah kiblat, kan? Tapi dalam hal mungkin pemberian reward ke tempat ibadah mereka yang mungkin dibanggakan kan gitu. Tapi yang jelas dalam pantauan kita bahwa tidak tidak memiliki arah khusus dalam ibadah mereka ya Allah. Kedua kaitan dengan bahwa ibadah itu harus ke Ka'bah, betul, ya kan? Tapi dibatasi dengan kemampuan kita. Benar kalau memang bisa maka kita tadi titik arah dari kita ya berapa? 225 derajat kalau tidak salah sekitar itu. Karena ini kalau ini ke barat lurus gitu kan. Nanti kita agak ke utara sedikit gitu kan. Baik sini berapa? 9 kali 3 berarti 9 kali 3 berapa? 27, maka agak ke utara sedikit gitu kan. Ya itulah arahnya nanti. Kalau yang teman-teman di Kemenaker punya alat teodolit segala macam itu bisa diminta bantuan ketika kalau mau membangun masjid dari awal pakai alat itu sehingga mudah-mudahan tidak terlalu melenceng. Alatnya canggih gitu kan. Kemudian di titik-titiknya udah pakai patok sini arahnya ke sini ya gitu kan. Pas tukang geser dikit itu bangunan kan gitu kan. Nah itu jadi jangan sampai nanti kita bikin wah kalau geser dikit jadi gagasan dan segala macam itu maka maksud saya bahwa tepatnya ke arah Ka'bah dari jarak yang begitu jauh itu namanya takaluf, memaksakan diri. Makanya disinilah kita aku niat ibadah ini menghadap kiblat. Nah kiblatnya di mana pas apa enggak itu bukan urusan. Karena itulah makanya menyangkut kemampuan kita. Secanggih-canggihnya alat saya katakan tadi udah bentangkan aja benang dari Indonesia sampai ke Ka'bah gitu kan, baru tuh nyarang itu tuh kena kan gitu. Ketika udah kayak begini saja dan kita geser dikit, nah segini juga belum tentu bisa kena, maka itu sekarang mungkin bisa 2 atau 5 km jaraknya dari Ka'bah. Jadi itu jangan ada tindakan takaluf. Ada takaluf itu memaksakan diri, membebani diri gitu kan, kayak bapak pakai celana. Mamanya celana ini berangkat dari rumah terus ke pasar dulu, kemudian ke masjid sholat. Oh jangan-jangan ada debu nempel yang najis ke celana kita, itu namanya takaluf. Jangan sampai berpikir ke arah situ, ya, atau mutasyadid gitu kan. Jadi ya kaku, kemudian pokoknya jangan sampai kita ada sesuatu yang dirasa memberatkan diri kita daripada kita, termasuk bab Ka'bah tadi, bab kiblat tadi ya. Kemudian terakhir yang ketiga kaitan dengan kondisi Makkah gitu kan.
sebenarnya pemerintah Saudi itu mengapa menambahi bangunan, kemudian membuat naungan sekarang dengan payung terbesar gitu tadi, ada tarik itu dua sisi udah ketemu. Sebenarnya itu untuk kenyamanan ibadah para jamaah, ya kan? Makanya tidak salah kalau masjid supaya ibadah itu nyaman, lebih tambah khusyuk lagi, lebih enak lagi kumpul di masjid yang asalnya panas gerah luar biasa, kita pasangin AC, ya kan? Kadang-kadang haus harus cari warung, kita siapkan dispenser. Itu bukan sesuatu yang menyimpang, silahkan aja. Di zaman Nabi memang tidak seperti itu, tapi jangan salah bahwa di zaman Nabi kalau habis sholat kadang-kadang ada orang bawa kurma bagi-bagi. Nah makanya tidak salah kalau habis kajian kumpul ceramah ada makan-makan ada apa, nggak salah itu, karena demi kenyamanan, rasa nyaman, rasa akrab dengan para jamaah. Kita cuma teori doang kalau mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, di antara 7 golongan yang akan dapat naungan nanti insya Allah, seseorang yang hatinya terkait ke masjid. Hatinya terkait ke masjid gara-gara mencium bau WC yang bau itu kan masjid bau ya gitu. Jangan begitu, tapi rasanya enak, nyaman ibadahnya, ramah jamaahnya, kemudian kajian-kajiannya bermanfaat luar biasa. Orang ingat ke masjid, gitu kan? Dan ketika ada kumandang langsung terbesit ingin segera sholat. Itu harus kita ciptakan suasana nyaman, aman, tenang, tentram di masjid, ya kan? Amannya jangan sampai ada kehilangan, sampai Nabi mengatakan kalau ada orang mengumumkan di masjid kehilangan, doakan supaya kagak ketemu lagi. Apa makna paling dalam dari sabda beliau bahwa masjid jadikan tempat yang paling aman. Saya ketinggalan HP di sini, saya pulang atau pergi ke MUI. Habis ngaji dari jam 7 selesai gitu kan, dan saya balik lagi ke sini, masih ada di sini. Itu maksudnya jangan diumumkan, jangan diambil milik orang gitu. Nanti balik lagi orang ke sini, ada uang 100.000 di pojokan sono, hijau merah ya, merah banget lihat uang gitu, ambil langsung. Itu orang mungkin balik lagi ke situ untuk ngambil uangnya. Itu konsep dasar masjid harus seperti itu. Walaupun itu berlaku di Mekah asalnya, bahwa kalau lu kotor barang temuan di Mekah itu jangan diambil. Kalau barang temuannya di tempat lain yang tidak aman, ambil. Umumkan dulu selama 1 tahun. Ada motor tercecer kayak maling, udah terpepet, dia taruh motornya terus nyumum kemana tahu motor maling itu ada. Nah milik siapa dalam macam gitu kan? Umumkan. Cari polisi data di Samsat dalam nomor siapa, motor punya siapa. Ketemu dalam 1 tahun, kembalikan kepada orang itu. Tapi kalau nggak ketemu, baru tuh boleh dimiliki sama kita. Itu cuma kita kan bilang terpenada kan, ya. Kalau diminta, ya kan gitu. Jadi kebarang hilang yang ditemukan di Masjid Haram dan sesungguhnya di masjid lain pun seharusnya jangan diambil. Biarkan yang punya akan balik lagi. Atau kalau punya etalase kecil yang tinggal aja gantung di situ gitu kan, simpan. Banyak tuh masjid-masjid begitu yang mungkin sempat balik lagi. Nah kalau udah lewat 1 tahun orang nggak ngambil gitu kan, nggak ngaku gitu kan barang dia, ya boleh dilelang, dijual atau diapain oleh pengurus masjid gitu kan. Tapi pada dasarnya ketika dilarang sama Nabi untuk mengumumkan barang hilang di masjid, hakikatnya agar masjid menjadi tempat yang paling aman. Tahu ya? Boleh? Oke, cukup kali ya. Bapak terima kasih pertanyaannya. Makasih semuanya. Mari kita akhiri. Silakan ditutup. Mungkin